akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia. Presiden Joko Widodo angkat bicara soal tudingan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Presiden meminta agar tidak ada yang membuat kegaduhan baru karena saat ini pemerintah fokus penanganan pandemi. Jokowi menyebut tidak ada niat menjadi presiden 3 periode. Bolak-balik, ya sikap saya nggak berubah. Janganlah membuat kegaduhan baru. Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi dan saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama. Sebelumnya, pendiri Partai Umat Amin Rais menuding ada skenario mengubah ketentuan masa jabatan presiden dalam UUD 1945 dari 2 periode menjadi 3 periode. Mereka akan mengambil langkah pertama, meminta sidang istimewa MPR, ya mungkin 1-2 pasal yang katanya perlu diperbaiki, yang mana saya juga tidak tahu. Tapi kemudian nanti akan ditawarkan pasal baru yang kemudian memberikan hak bahwa presiden itu bisa dipilih 3 kali. Nah, kalau ini betul-betul keinginan mereka, maka saya kira kita sudah segera bisa mengatakan ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sementara tenaga ahli utama kantor staf presiden, Ali Mohtar Ngabalin, mempertanyakan sikap Amin Rais yang tidak menanyakan tudingan perpanjangan masa jabatan presiden saat bertemu dengan Jokowi di istana beberapa waktu lalu. Presiden Joko Widodo lah yang mengatakan untuk tidak dulu melaksanakan amandemen. Kenapa? Karena kekhawatiran akan lari kemana-mana. Ditunjukkan juga dengan sikap Bapak Presiden Joko Widodo yang tegak lurus terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, maka keluarlah pernyataan untuk membantah semua isu dan pernyataan-pernyataan yang keluar dari seorang tokoh besar yang namanya Amin Rais. Kenapa pada waktu ketemu dengan Presiden beliau tidak kemukakan itu? Secara terbuka, sama-sama orang Solo, sama-sama orang Jawa, sama-sama orang UGM. Sudah bertemu nih berhadapan, tidak ngomong. Nanti keluar baru ngoceh ke sana kemari. Itu yang menurut saya tidak bagus. Sementara Ketua DPP PKS, Mardani Alisera mengatakan masyarakat harus waspada agar tidak ada gerakan dengan gagasan masa jabatan presiden 3 periode karena akan membuat demokrasi Indonesia mati. Ini berbahaya. Masyarakat dan kita semua wajib menjaga agar tidak ada gerakan ide gagasan presiden 3 periode karena ini bertentangan dengan reformasi dan dapat membuat demokrasi kita mati. Dalam keterangan tertulis kepada Kompas.com, Ketua MPR Bambang Susatyo memastikan tidak ada pembahasan untuk memperpanjang masa jabatan presiden. MPR RI tidak pernah melakukan pembahasan apapun untuk mengubah pasal 7 UUD 1945. Ketentuan masa jabatan presiden 2 periode merupakan buah amandemen UUD 1945 pertama yang diputuskan melalui sidang umum MPR Oktober 1999. Pembatasan dilakukan agar terhindar dari masa jabatan kepresidenan tanpa batas. Tim Liputan Kompas TV. Saudara Presiden Jokowi tidak menunggu waktu lama untuk merespons munculnya isu perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Meski sudah membantah dan menolak, tapi mengapa isu ini masih terus muncul? Benarkah ada pihak yang sengaja ingin mengubah atau mengamandemen undang-undang kembali? Kita bahas bersama Wakil Ketua MPR Fraksi PD Perjuangan Ahmad Basarah, lalu ada Wakil Ketua MPR Fraksi PKB Jazilul Fawait, dan juga ada Agung Mozin yang merupakan pendiri Partai Umat. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ke Pak Agung Mozin dulu dari Partai Umat, di mana pendirinya Pak Amin Rais mengatakan bahwa ada rencana untuk mengubah dari 2 periode menjadi 3 periode masa jabatan presiden. Dari mana informasinya Pak Agung? Ya, terima kasih. Saya ingin menyampaikan bahwa tentunya pernyataan Pak Amin Rais terhadap
apa yang disampaikan beberapa hari yang lalu itu bukanlah sebuah pernyataan yang lahir dari ruang kosong atau ruang hampa. Mengapa? Karena kita punya pengalaman yang cukup panjang apa yang disampaikan oleh ketika itu Gubernur DKI Bapak Joko Widodo ketika ada yang bertanya apakah Bapak akan capres, jawaban beliau adalah capres, survei, nggak ada itu. Saya konsentrasi di menjadi gubernur. Ternyata dalam beberapa waktu setelah itu apa yang terjadi bahwa Pak Jokowi justru mengambil langkah untuk mencalonkan sebagai presiden. Oh, Anda mau menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi atas respons ini bisa jadi berubah nanti? Bagaimana Pak? Saya nggak dengar Pak. Anda mau menyatakan bahwa Pak Jokowi kan sudah merespons nih bahwa saya nggak akan 3 periode karena konstitusi mengamanatkan 2 periode, itu yang saya jaga. Itu bisa berubah nanti? Oke, saya kira gini Pak. Ini apa yang disampaikan oleh Pak Amin Rais ini adalah sebuah keprihatinan atau sebuah kondisi yang mana bahwa beliau melihat sebuah gejala politik yang ada saat ada 2 pertanyaan yang belum terjawab Pak Agung, mohon maaf. Yang pertama adalah Pak Amin Rais dari mana datanya, yang kedua adalah benarkah bahwa apa yang kemudian disampaikan Pak Jokowi bisa berubah seperti yang terjadi pada 2013, Anda mau mengatakan itu? Ya Pak, putus-putus nih, saya nggak dengar Pak. Oke, baik, sementara saya ke Bu Ahmad Basara. Wakil Ketua MPR dari fraksi PD Perjuangan. Bung Baskara, apa yang disampaikan oleh Pak Agung Mozin tadi, apakah bisa diterima bahwa Pak Jokowi memang sekarang tidak mengatakan bahwa tidak akan mengiyakan atau mengamini soal 3 periode, tapi bukan berarti kemudian itu bisa tidak berubah seperti juga 2013? Iya, Bung Aiman. Diskusi ini saya kira hanya menjawab sebuah tuduhan yang dilontarkan oleh Pak Amin Rais ketimbang sebuah gagasan yang beliau sampaikan sebagai satu upaya membangun diskursus publik yang sehat. Ya. Saya sudah mendengar isi pidato beliau dalam kanal YouTube yang sempat viral ya. Saya kira apa yang Pak Amin Rais jelaskan dan juga yang barusan dijelaskan oleh Pak Agung Mozin sangat sumir. Ya. Kenapa demikian? Pertama, kalau perbandingannya adalah pernyataan Pak Jokowi pada saat menjadi gubernur, apakah mau menjadi calon presiden atau tidak, tentu pernyataan dan penjelasan itu over simplistis, terlalu menyederhanakan soal. Oke, di mana? Karena berbeda seseorang ingin menjadi presiden, calon presiden, dengan cara merubah sebuah undang-undang dasar, merubah sebuah pasal dalam konstitusi. Karena kalau kita bicara merubah konstitusi, tentu persyaratan-persyaratan sangat banyak sekali. Di dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar NRI 1945 diatur syarat bahwa untuk merubah atau mengusulkan perubahan undang-undang dasar, termasuk di dalamnya merubah pasal 7 yang mengatur tentang masa jabatan presiden, itu harus minimal 1/3 anggota MPR mengusulkan perubahan itu. 1/3 anggota MPR kalau periode ini itu ada 711 anggota MPR, berarti harus ada sekitar minimal 213 anggota MPR mengusulkan usul perubahan itu. Nah, itu tentu tidak mudah karena memerlukan kesepakatan politik bukan hanya fraksi di MPR tetapi juga para ketua umum partai politik. Nah, faktanya Bung Aiman, sampai dengan 2 periode ini saya mengikuti dinamika di MPR baik sebagai ketua fraksi PDI Perjuangan maupun sebagai wakil ketua MPR, tidak ada satupun narasi liga keputusan yang merekomendasikan MPR untuk membahas tentang perubahan pasal 7 tentang masa jabatan presiden itu. Ini ada Pak Jazilul Fawait. Bahwa rencana amandemen itu ada, betul Pak Baskara? Bagaimana? Bahwa rencana amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 itu ada, yang saya pernah dengar soal GBHN. Undang-Undang Dasar 1945 itu telah direkomendasikan oleh dua periode MPR sebelumnya. Baik MPR periode 2009-2014 dan juga MPR periode 2014-2019. Ada 7 poin rekomendasi yang dikeluarkan oleh 2 periode MPR itu, tetapi dari
poin-poin itu tidak satupun kita temukan adanya rekomendasi untuk merubah pasal 7. Oke, Karena pasal saya kira 7 soal seluruh Iya, pasal 7 soal pasal 7 tentang jabatan masa presiden. periode jabatan presiden. Baik, Yang meskipun saya harus signifikan- adil juga, yang Bung Baskara. signifikan- Iya, nanti saya akan beri kesempatan. Meskipun saya harus adil juga bahwa fraksi koalisi MPR dari PKB, ini ada koalisi PD Perjuangan juga, ada Bung Jazilul Fawait di sini, menyatakan setuju kalau diubah 2 menjadi 3 periode. Betul begitu, Bung Jazilul? Kalau itu kehendak rakyat, ya MPR harus setuju. Oke. Karena itu memang kita harus tegak lurus sama dengan konstitusi. Konstitusinya menyatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Bagaimana mengetahui kalau itu adalah kehendak rakyat? Tercermin dari fraksi-fraksi dan kelompok DPD yang ada di Senayan. Oke. Tapi tadi itu. Pak Baskara menyatakan, Bung Basara tadi menyatakan bahwa tidak ada sama sekali untuk mengubah pasal 7 soal periode jabatan presiden. Tapi kalau seandainya... Kalau setuju saya memang belum ada. Dan untuk itu diadakan, diusulkan sampai keputusan itu juga bukan perkara mudah. Seperti disampaikan Pak Basara tadi, sejak 2009 sampai hari ini kita tidak pernah melakukan amandemen. Kenapa? Karena menangkap kehendak rakyat itu juga bukan perkara mudah, begitu. Tetapi soal jabatan presiden mau 1 periode, 2 periode, 3 periode, itu juga diputuskan melalui konstitusi yang namanya Undang-Undang Dasar. Nah, logika idealnya itu ditemukan pada titik 2 periode. Akhirnya menjadi usulan, menjadi ketetapan dalam konstitusi. Tetapi itu bisa dirubah tidak? Bisa. Konstitusi menyatakan itu bisa. Nah, sekarang saya kasih contoh, Pak Aiman. Iya. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang semula jabatan kepala desa 2 periode, kemudian dirubah pada Undang-Undang Nomor 6 Pasal 39, itu di situ kepala desa memegang jabatan selama 6 tahun. Dan kepala desa dapat menduduki jabatan itu selama 3 periode berturut-turut atau tidak berturut-turut. Iya, itu undang-undang ya? Ya, itu undang-undang. Kalau undang-undang kan biasa diubah, tapi undang-undang dasar terakhir 2002 amandemen keempat. Kalau seandainya kemudian masuk GBHN, lalu kemudian ada pasal-pasal yang kemudian masuk, wajar dong ketika masyarakat kemudian mempertanyakan jangan-jangan ada agenda tersembunyi di sini. Benarkah itu? Saya harus mengatakan. Saya berikan kesempatan nanti selepas jeda, Bung Jazilul. Selepas jeda saya akan berikan kesempatan pada Bung Jazilul dan Bung Basara. Dan juga Bung Agung Mozin, Pak Agung Mozin. Saya akan kembali saat lagi, saudara. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.